Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersama kita lagi di Maulaya Official Channel Menjawab Kang Musa bersama narasumber kita Abah Khairil Anam dari Denanyar Jombang dan saya Kang Musa. Hari ini pembahasannya masih sama dengan kemarin masalah jodoh karena masalah jodoh itu tidak ada henti-hentinya ya Pak ya. Pertanyaan semakin terus. Pertanyaan pertama, apakah wanita mempunyai hak untuk memilih jodoh? Sebenarnya begini, jadi memang kesan yang timbul di masyarakat itu kan memang seolah-olah yang mempunyai hak untuk memilih jodoh itu kaum laki-laki. Jadi perempuan itu hanya dijadikan sebagai objek saja. Ini sebenarnya kurang tepat. Gitu. Sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak. Jadi laki-laki punya hak untuk memilih jodoh, perempuan pun punya hak untuk memilih jodoh. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada seorang wanita itu dinikahkan oleh walinya, oleh orang tuanya. Nah, rupanya si wanita ini tidak suka dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Kemudian wanita ini mengadu kepada Nabi. Dia ceritakan kalau ayahnya telah menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Akhirnya apa? Nabi mengambil keputusan memberi wanita ini hak untuk memilih. Jadi Nabi memberikan wanita ini hak untuk memilih. Ya, malah di keterangan lain itu Nabi malah membatalkan pernikahan ini. Nah, ini apa artinya? Bahwa wanita itu punya hak untuk memilih calon suaminya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Nah, jadi dalam hal ini jelas bahwa wanita itu sebenarnya punya hak untuk memilih calon suaminya. Tapi perlu diketahui bahwa wanita itu tidak bisa menikah tanpa persetujuan wali. Jadi harus ada kecocokan antara si wanita dengan walinya. Dalam hal ini mungkin orang tuanya. Jadi yang bagus itu orang tuanya cocok, anaknya cocok. Nah ini cok gali gacok, cocok ini. Nah yang repot itu kan orang tua cocok, anak tidak cocok. Anak cocok, orang tua tidak cocok. Nah ini repot. Jadi yang bagus itu orang tua cocok, anak cocok. Jadi kalau bicara tentang apakah wanita punya hak untuk memilih jodoh, punya. Ya, walaupun memang kesannya itu seolah-olah wanita itu tidak punya hak jadi objek ya, sebenarnya kurang tepat. Punya hak sebenarnya wanita itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan tertarik dengan seorang laki-laki begitu ya, kemudian menyatakan cintanya kepada si laki-laki itu kira-kira bagaimana? Dalam hal ini si wanita ini bisa melakukan dua hal. Jadi yang pertama, dia menawarkan diri secara langsung. Ya diomongkan secara langsung, tidak apa-apa. Dan ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Walaupun agaknya janggal, tapi itu tidak apa-apa. Karena ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, jadi ada seorang wanita itu datang ke Nabi dan terang-terangan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, maukah engkau menikahi aku? Nah, ini luar biasa ini wanita ini. Sampai-sampai putrinya sahabat Anas bin Malik itu langsung memaki-maki. Dasar wanita tidak punya malu. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Ya. Akhirnya sama Anas bin Malik malah ganti dimarah-marahi. Loh, jangan begitu. Wanita itu lebih baik daripada kamu. Karena dia berani menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang dilakukan pertama, dia bisa menawarkan dirinya secara langsung. Atau yang kedua, dia menawarkan dirinya melalui perantara. Bisa temannya, bisa saudaranya, bisa gurunya, bisa kiainya. Yang intinya bahwa dia itu tertarik dengan laki-laki itu dan siap dijadikan sebagai istrinya. Nah, seperti Khadijah itu istri Rasulullah. Itu dulu yang menawarkan kan Khadijah. Yang melamar itu Khadijah. Begitu. Jadi Khadijah tertarik dengan seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Saat itu belum jadi nabi. Ya, pribadi seorang laki-laki yang jujur, tanggung jawab, amanah, dia tertarik. Tapi Khadijah tidak menyatakan langsung. Ya, lewat perantara. Ya, temannya untuk menyampaikan kepada Nabi, kemudian disetujui oleh paman-pamannya. Jadilah kemudian Khadijah menjadi istrinya Nabi.
Jadi ada dua, bisa menyatakan secara langsung atau dia menyatakan melalui perantara, begitu. Iya. Iya. Jadi boleh ya Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Ya mungkin kalau dia gengsi bisa pilihan yang kedua lewat perantara begitu. Itu ya. Iya. Ya enggak apa-apa. Nah, kemarin kan ada kejanggalan mungkin Pak, membedakan antara pacaran dengan ta'aruf. Iya. Monggo dijelaskan sedikit Pak, tentang hal Iya. tersebut. Jadi pacaran itu kan begini, kalau menurut pandangan secara umum ini adalah hubungan spesial, hubungan khusus antara laki-laki dengan perempuan, yang tentu ini tidak diikat dengan tali pernikahan yang sah. Itu yang pacaran ya Pak? Ya, itu pacaran. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Nah, kalau bicara hubungan spesial, hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan, ini minimal yang terjadi, minimal loh ya, minimal yang terjadi adalah komunikasi yang di situ membangkitkan nafsu. Nah, hal ini kan berarti sama saja dengan muqaddimah zina. Muqaddimah, pendahulu zina, pendahuluan zina. Nah, ini kalau diterus-teruskan nanti bisa saling memandang, bisa saling memegang, ini sampai pada hubungan yang sangat intim. Nah, begitu. Nah, sedangkan ini dilakukan ya di luar hubungan yang sah, yaitu nikah, maka jelas hukumnya haram. Itu baru minimal saja kan kata-kata, ungkapan yang di situ membangkitkan nafsu. Padahal pacaran sekarang itu modelnya macam-macam, ada rangkulan, ada ciuman, ada berduaan, lah ini. Itu malah lebih parah lagi. Jadi yang standar minimal saja itu sudah membangkitkan nafsu, jadi muqaddimah zina. Jadi jelas kalau pacaran itu haram. Nah, ada yang berkelit begini. Kalau pacarannya syar'i bagaimana Pak? Wah, sekarang kan musuhnya syar'i. Sampai pacaran itu syar'i. Ya artinya pacaran syar'i itu kan hubungan spesial yang sesuai dengan syariat. Kan maksudnya seperti itu. Lah kalau kepengen sesuai dengan syariat, ya harus disyariatkan pacarannya itu. Bagaimana cara nyariatkannya? Ya dinikahkan. Jadi kalau sudah nikah, hubungan spesial itu menjadi halal. Bahkan berpahala. Nah, itu pacaran yang syariat itu, yang pacaran yang syar'i itu ya pacaran yang sudah sesuai dengan syariat, berarti harus lewat jalur pernikahan. Begitu. Iya. Kalau ta'aruf itu kan artinya saling mengenal atau kenalan lah begitu. Jadi istilah ta'aruf itu kemudian dijadikan tahapan menuju ke jenjang pernikahan. Jadi sebelum sampai jenjang pernikahan antara laki-laki dan perempuan ini saling mengenal terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar masing-masing itu bisa lebih tahu siapa sebenarnya sosok yang akan menjadi pendampingnya. Begitu. Nah, dalam hal ini kalau menurut pandangan hukum fikih ini disebut dengan istilah khitbah. Nah, khitbah itu boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan tetap harus sesuai dengan aturan syariat. Ya, di dalam masalah khitbah itu diperbolehkan untuk memandang. Jadi sebatas melihat saja, dan melihat itu hanya sebatas wajah. Jangan melihat mulai ujung rambut sampai ujung kaki dilihat semua. Hal itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi walaupun ini boleh, tapi tetap ada batasannya. Memandang, pandangannya hanya sebatas wajah. Bicara hanya sebatas soal identitas, tidak usah bicara macam-macam. Begitu. Nanti kalau sudah syariat, ya, sudah resmi, sudah jadi, wah sudah mau apa saja silahkan. Gitu ya. Jadi tidak boleh khitbah itu atau ta'aruf itu terus ngawur, berduaan di tempat yang sepi, rangkul-rangkulan. Wah ini malah zina nih jadinya. Ya, begitu. Ini perbedaan antara pacaran dan ta'aruf seperti ini. Kira-kira apa yang menyebabkan orang susah mencari jodoh itu Pak? Nah, begini, orang kok sampai susah ketemu jodohnya. Ini sebenarnya ya catatannya di sana sudah seperti itu. Ya, jadi catatan di Lauhil Mahfudz sana itu sudah seperti itu. Cuman catatan di Lauhil Mahfudz itu kan bukan harga mati. Ya, artinya masih bisa diganti. Jadi tidak harga mati. Yang harga mati itu hanya satu, NKRI harga mati. Ya. Jadi kalau masalah jodoh bukan harga mati. Ya, masih bisa diganti, masih bisa dirubah dengan cara apa? Dengan cara usaha dan doa. Walaupun sudah ada catatannya di sana, tapi kalau orang itu mau berusaha, mau berdoa, catatan itu bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus dan menetapkan apa yang telah dikehendaki. Begitu. Nah,
Kalau kemudian orang itu susah menemukan jodohnya, kemungkinannya ya karena dia tidak ada usaha, tidak ada doa. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa jadi orang ini idealismenya terlalu tinggi. Jadi jodoh yang diidam-idamkan itu grade-nya tinggi. Jadi dia itu tidak ngaca, dirinya itu sebenarnya siapa. Saya ini pantas enggak kalau dapat dia seperti ini. Enggak, jadi grade-nya itu tinggi sehingga susah. Ya, makanya kalau pasang grade itu jangan tinggi-tinggi begitu ya, biar cepat ketemu jodohnya. Jadi paling tidak dua hal ini yang menyebabkan kenapa orang tidak ketemu jodohnya itu ya karena tidak ada usaha, tidak ada doa, atau kemungkinan dia pasang grade-nya itu terlalu tinggi. Jadi yang biasa-biasa saja. Ya. Alhamdulillah. Setelah tadi pembahasan mengenai jodoh, sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.